Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjut pembahasan izhar halqi. Tadi kita telah membahas posisi huruf izhar pada makhrajnya, itu tenggorokan. Ada aqsal halq, kemudian wasatul halq, kemudian adnal halq. Adapun kesalahan-kesalahan yang kemungkinan terjadi ketika mengucapkan izhar halqi adalah adanya saktah ya pada nun sukun dan tanwin. Juga adanya pantulan ya pada nun sukun dan tanwin, atau adanya gunnah berlebihan pada nun sukun atau tanwin ya, atau nun sukun atau tanwinnya dibaca dengan samar. Contoh kita ambil satu ayat saja, contoh di surah Al-Lail, misalnya surah Al-Lail ayat 5, fa'amma man a'ta, nah, itu kan ada saktah. Kalau kita berani fa'amma man a'ta, itu ada saktah, itu tidak boleh. Atau misalnya ada pantulan, fa'amma man a'ta mana, tidak boleh juga. Ya. Atau adanya gunnah secara berlebihan, nun itu memang punya hak, ada hak gunnah di situ. Ya. Walaupun dia tidak dalam kondisi nun bertasydid, tapi ada miqdarnya, ada nunnya, hak gunnah tersebut ada. Tapi bukan digunakan secara berlebihan pada nun sukun atau tanwin. Contoh bacaan yang salahnya fa'amma man a'ta, ya. Atau nun sukun atau tanwinnya dibaca secara samar, ya. Fa'amma man a'ta, seperti tidak jelas nunnya, dibaca tidak jelas. Yang benar, yang sahih adalah bacaannya adalah fa'amma man a'ta, ya, harus dibaca dengan jelas, ya, tidak dibaca samar atau dibaca ikhtilas tadi, misalnya man a'ta, ya, tidak, man a'ta, tapi tidak digunakan, Contoh yang lainnya ya, huruf izhar halqi di dalam ayat itu banyak sekali, ya, karena target daurah kita adalah 1 hari, maka Anda tidak akan bahas semua, ya. Insyaallah contoh satu-satu saja sudah cukup. Nanti insyaallah ada praktik-praktiknya, ya, ada praktik-praktiknya nanti di grup insyaallah, tapi tidak online, karena online waktunya tidak cukup. Baik, lanjut bait yang ke-9. Wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad sabatat. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu ulima. Ya. Bait yang ke-9. Bait ini menjelaskan tentang hukum yang kedua dari bab nun sukun dan tanwin, yaitu idgham. Adapun pengertian idgham itu secara bahasa adalah al-idkhal, yaitu memasukkan atau meleburkan, ya. Sedangkan menurut istilah adalah bertemunya huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat, dan huruf sukun tersebut melebur ke dalam huruf yang berharokat, sehingga keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid. Adapun huruf-huruf idgham itu berjumlah ya 6 huruf, ya. Ini terkumpul sebagaimana tadi di dalam bait yarmulun, atau juga bisa dibaca yarmalun, ya. Yarmalun ini huruf idgham, ya. Kenapa? Apa sebab terjadinya idgham? Ini karena 2 keadaan. Yang pertama karena tamatsul, dan yang kedua ada taqarrub. Ya, tamatsul itu adalah adanya kemiripan.
Ya, sedangkan taqarrub adalah kedekatan. Ya. Misalnya yang disebabkan misalnya oleh kemiripan itu nun sukun atau tanwin dengan huruf nun dan mim. Ya. Ini ada kemiripan. Ada yang disebabkan oleh kedekatan yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam, ra, waw dengan iya. Ya. Adapun di bait ke-10 yaitu menjelaskan tentang pembagian idgham. Nah, ini dilihat dari sisi dengungnya. Sisi tidak didengungkan. Ya. Dengung atau tidaknya. Ya, sebuah huruf itu ada dua macam. Yang pertama idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah. Adapun idgham bi gunnah itu adalah hurufnya yanmu. Hurufnya yanmu. Dan apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan keempat huruf ini, ya, nun, mim, dan waw, maka dibaca gunnah, dimasukkan kepada huruf yang setelahnya. Ya, kepada huruf yang setelahnya. Contoh huruf atau contoh idgham bi gunnah, ya, pada di dalam Al-Quran, kita ambil satu contoh saja. Misalnya di dalam surah Abasa ayat 38. Ya. Wujuhun wujuhun dimasukkan ke ya. Ya, dimasukkan ke ya. Dileburkan ke ya. Tidak dibaca tanpa dengung, tapi harus dibaca dengan dengung. Illa idza kana bi kalimatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala. Ya. Di dalam bait ini menjelaskan tentang pengecualian dari hukum idgham bi gunnah. Ya. Dari hukum idgham bi gunnah. Yaitu tidak boleh diidghamkan. Idgham bi gunnah itu hurufnya ya, nun, mim, dan waw. Ya. Maka dua huruf lagi ini tidak dibaca gunnah. Atau di sini disebutkan di dalam bait ini, ya, illa idza kana bi kalimatin fala tudghim ka dunya thumma sinwanin tala. Kecuali apabila keduanya nun sukun dan huruf idgham berada pada satu kalimat. Ya, berada pada satu kalimat. Maka janganlah mengidghamkannya. Misalnya seperti pada kalimat dunia, kemudian sinwan dan tala. Ya, sinwan thumma tala maksudnya itu mengikuti hukumnya. Ya, mengikuti hukumnya. Jadi di dalam Al-Qur'an ini ada 4 kata yang memang nun sukun atau tanwin itu, ya, nun sukun bertemu dengan ya, bertemu dengan ya atau waw di dalam satu kalimat, maka tidak dibaca idgham bi gunnah, akan tetapi dibaca idhar mutlak atau disebut juga idhar wajib. Ya. Yang kata yang pertama adalah ad-dunya, ya, ad-dunya. Ad-dunya tidak dibaca ad-duya, tidak. Tapi dibaca ad-dunya. Kemudian yang kedua adalah bunyan. Ya, bunyan. Nah, ini ada di dalam surah At-Taubah ayat 109. Kemudian yang ketiga sinwanun. Tidak dibaca siwan, tidak, tapi dibaca sinwan, dibaca jelas. Idhar mutlak, ya. Ini nun sukun bertemu dengan waw di dalam surah Ar-Ra'd ayat 4. Kemudian ada kata tinwanun, ya, nun sukun bertemu huruf waw. Ini di dalam surah Al-An'am ayat 90 ayat 99. Watsani idghamun bighairi gunnah bil lam wal ra thumma karrirannah. Ya. Di dalam bait ini menjelaskan tentang jenis kedua dari hukum idgham, yaitu idgham bighairi gunnah atau juga disebut dengan idgham bi gunnah. Ya, maksudnya tanpa disertai dengan dengung, ya.
Itu apabila bertemu dengan huruf atau dua huruf lam dengan ra, maka dilarang untuk mendengungkannya. Ya, dilarang untuk mendengungkannya. Jadi tanpa adanya dengung. Ya. Contohnya misalnya kita ambil contoh di dalam surah Al-Balad ayat 6, ya. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Idgham yang dimasukkan ke dalam huruf setelahnya, itulah. Tapi tanpa adanya gunnah. Tidak dibaca tuma, yaqulu ahlaktu malan lubada. Ya, ini salah bacanya. Yang benar adalah yaqulu ahlaktu malan lubada. Tiba. Baik, kemudian bait selanjutnya watsalisul iqlabu indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Ini bait ini menjelaskan tentang hukum yang ketiga dari bab nun sukun dan tanwin, yaitu iqlab. Ya. Adapun pengertian iqlab secara bahasa adalah tahwilus syai'i an wajhihi. Itu artinya mengubah sesuatu dari aslinya. Yang aslinya itu ba, kemudian dirubah jadi mim, ya. Sedangkan menurut istilah iqlab adalah mengubah bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim, ya. Nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim, ya. Awalnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, kemudian dirubah menjadi bunyi mim, bunyi huruf mim, ya. Kenapa dipilih huruf mim? Karena adanya kemiripan atau kesamaan sifat dengan huruf nun, ya, dan kesamaan makhraj dengan huruf ba. Jadi baca contohnya misalnya apa? Di dalam surah Al-Mudaththir, kullu nafsim bima kasabat rahinah, ya. Jadi dirubah menjadi huruf mim. Nafsim, kullu nafsim bima. Itu adalah iqlab. Baik. Hanya saja ketika kita mengucapkan huruf iqlab, hukum iqlab ini, para ulama ini berbeda pendapat tentang cara pengucapan iqlab ini. Ada yang membacanya dengan itbaq, ya, itu maksudnya merapatkan kedua bibir, mim ba'di. Ada juga yang membacanya dengan furjah. Furjah itu dua bibir sedikit renggang, tidak rapat. Mim, ya, tidak mim, ya. Dan kedua-duanya tidak masalah, ya. Karena tergantung dia mendapatkannya ketika bertalaki dengan gurunya. Gurunya mengharuskan ketika membacanya itu apa? Harus ada furjah, ya, apa harus itbaq, ya. Itbaq itu dirapatkan bibir atas dengan bibir bawahnya dirapatkan tanpa adanya pun furjah, ya. Kedua-duanya insyaallah benar, ya, insyaallah benar. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Lembarki, ya, beliau adalah muqri juga, kata beliau juga tidak masalah, tidak perlu diperdebatkan, ya. Tinggal antum pilih saja, antum nyaman yang mana bacaannya, apakah dengan itbaq, yaitu dengan merapatkan kedua bibir, atau dengan furjah, ya, dua bibir sedikit renggang. Khilaf di sini longgar, ya, tidak wajib furjah atau wajib itbaq, tidak, ya, silakan memilih. Adapun ketika kita posisinya ketika bertalaki, kemudian guru kita mengucapkan harus ada furjah, maka ikuti apa kata guru kita, ya. Kalau kita posisinya sedang bertalaki, atau juga ada seorang guru ketika bertalaki, ada muridnya bertalaki, tidak masalah menggunakan yang kedua-duanya, ingin dirapatkan kedua bibirnya atau direnggangkan sedikit, ya. Wallahu a'lam. Baik, warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun bil fadili fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha
في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. Baik. Di dalam bait ini, di dalam ketiga bait ini, ya, ini menjelaskan hukum yang keempat dari bab nun sukun atau tanwin, yaitu ikhfa, ya, ikhfa haqiqi. Ya. Adapun arti dari ikhfa itu sendiri adalah asid, ya, asad, artinya adalah tertutup. Ya, sedangkan menurut istilah ikhfa adalah mengucapkan nun sukun atau tanwin pertengahan antara izhar dan idgham dan disertai dengan dengung. Adapun huruf-huruf ikhfa haqiqi itu berjumlah 15 huruf. Ya, berjumlah 15 huruf. Selain huruf-huruf izhar, idgham dan iqlab. Sisanya itu 15 huruf yang terangkum dalam kata sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Baik. Huruf-huruf ikhfa haqiqi ini terdapat di awal setiap kata. Sif itu shad, dza berarti zal. Kemudian sana berarti ta, kum berarti kaf. Kemudian jada berarti jim. Ya, syakhsun berarti shin. Ya, qad qaf, sama sin dan seterusnya. Ya, seperti ini. Ini di awal setiap huruf. Awal setiap kata atau kalimat itu di awalnya merupakan huruf ikhfa haqiqi. Baik, contoh bacaan dari bacaan ikhfa haqiqi itu ketika contohnya kita ambil dari satu surah saja, surah Al-Ma'un, misalnya ayat 5. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Baik. Contohnya alladzina hum 'an salatihim sahun. Ya, itu ikhfa, dibaca ikhfa. Nah, ini catatan juga bagi kita semuanya. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa dan huruf ikhfa tersebut adalah termasuk dari huruful isti'la. Ya, huruf-huruf yang diwajib dan harus dibaca tebal. Yaitu huruf-huruf isti'la adalah khussa, dhamtin, qid. Ada 7 huruf. Ya, tapi seperti sebagaimana tadi yang dicontohkan bacaan di surah Al-Ma'un ayat 5, itu nun sukun bertemu dengan shad dan shad termasuk ke dalam huruf isti'la. Maka ketika membaca ikhfa setelahnya ada huruf ikhfa juga termasuk memiliki sifat isti'la, maka harus ditebalkan ikhfanya. Maka bacaan ikhfanya harus ditebalkan. Ya, jadi cara membacanya yang benar adalah alladzina hum 'ansa. Ya. Tidak dibaca alladzina hum 'an. Nah, itu berarti tipis. Ini salah. Ya, tapi harus dibaca tebal karena setelah nun sukun itu ada huruf ikhfa yang mempunyai sifat isti'la. Ya. Apakah bertemu dengan shad atau apakah bertemu dengan qaf, ya, atau misalnya khussa, kha, khussa, dhamtin, shad dengan qaf. Shad, qaf, ya. Dha, itu huruf ikhfa yang mempunyai huruf isti'la, sifat isti'la. Itu harus dibaca tebal, ya. Sha, dha, ta, dha dengan qaf. Nah, itu harus dibaca tebal ikhfanya. Ya. Selain bertemu dengan kelima huruf ini, ya, huruf ikhfanya, maka dibaca tipis ikhfanya, tidak ditebalkan. Ya. Ya, ini sebagaimana dikatakan di dalam kitab Al-Manzumah Al-Salsabil Syafi, ya,
beliau Syekh Uthman bin Sulaiman Murad rahimahullah berkata, wa fakhimil gunnata intalaha huruful isti'la ila siwaha. Tebalkanlah gunnah atau ikhfa apabila bersanding mengikuti kepadanya huruf isti'la, bukan selainnya. Ya harus ditebalkan. Ya, ketika ada huruf ikhfa, nun sukun, ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, tapi termasuk sifat mempunyai sifat isti'la, maka harus ditebalkan. Ya, itu hurufnya tadi apa? Shad, dhad, ta, dha dengan qaf. Baik. Untuk contoh-contohnya banyak dalam Al-Qur'an ya. Tapi insyaallah ini yang penting sudah paham, ada paham ini intinya ya. Kalau dibahas panjang atau diberikan contoh masing-masing sifat masing-masing huruf ikhfa diberikan contoh, ya pembahasan lumayan lama, tidak cukup daurah selama satu hari. Baik, kita masuk ke hukum ahkamun nuni wal mim musyaddadatain. Wa gunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Baik, bait ini adalah menjelaskan tentang hukum nun dan mim yang bertasydid. Ya, tentang hukum dan nun mim yang bertasydid, mim yang bertasydid. Adapun kadar gunnah ya atau dengung. Nah, ini para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang memang menyebutkannya 2 harakat, ada juga yang menyebutkannya kadarnya sesuai dengan contoh yang diambil secara riwayatan, itu talaqi. Ya, ketika kita bertalaqi misalnya kata gurunya 2-3 harakat panjang. Ya. Ini sesuai dengan riwayatan talaqi. Ada yang 2. Memang yang biasa kita gunakan adalah 2 panjangnya. Ini sudah batasan minimal scan, itu 2. Ya, 2 harakat panjangnya. Adapun pengertian gunnah itu sendiri adalah suara yang indah dikeluarkan dari pangkal hidung atau khayshum, ya pangkal hidung, dan senantiasa menyertai huruf nun dan mim. Adapun gunnah, pada gunnah ini ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada tingkatan gunnah. Ada yang disebut dengan gunnah kamilah, ada juga naqisah, ya. Jadi ada tingkatan gunnah yang sempurna. Ya. Ini terdapat pada nun atau mim yang bertasydid, itu sempurna. Ini sempurna gunnahnya. Juga terdapat pada idgham bi gunnah. Ya, juga terdapat pada idgham mislim shaghir, ikhfa haqiqi, ikhfa syafawi dan iqlab. Ini gunnahnya sempurna. Adapun gunnah yang naqis, naqisah, itu tingkatan gunnah yang kurang. Ini terjadi pada nun dan mim sukun. Idhar halqi, ya. Idhar mutlak dan idhar syafawi. Ini disebut dengan tingkatan gunnah yang kurang, yaitu naqisah. Ya. Adapun madhab yang kedua, ini ada pada tingkatan-tingkatan gunnah ada pada huruf nun dan mim yang bertasydid. Kemudian pada idgham bi gunnah, pada ikhfa haqiqi, ikhfa syafawi, iqlab, pada idhar halqi, idhar mutlak dan idhar syafawi, juga pada huruf nun dan mim yang berharakat. Ya. Cuman di madhab tadi pendapat yang pertama itu dirinci, ada yang kamilah, naqisah. Sedangkan pendapat yang kedua itu tidak dirinci. Ya, tidak dirinci maksudnya tidak dirinci, ada kamilah, gunnah yang sempurna, ada gunnah yang kurang. Ya, itu pendapat yang kedua dan pertama. Adapun yang kesalahan-kesalahan ketika membaca gunnah adalah itu ketika berlebihan atau kurang dalam kadar gunnahnya. Innalladzina kafaru. Innalladzina kafaru itu salah. Tapi innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Inna, ya, diberikan kadar yang sesuai, jangan dikurangi, ya, jangan kurang dari dua harakat. Atau munculnya mad pada huruf yang terletak sebelum gunnah. Seharusnya dibaca inna, jangan dibaca inna. Inna itu berarti ada madnya. Ya, jadi ketika dibaca langsung tidak dibaca inna. Berarti itu muncul mad. Ini kesalahan juga. Ya. Saya lanjut ahkamul mim sakinah.
Wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidil hija. La alifin layyinatin lidil hija. Ahkamuha thalathatun liman dhabat. Ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Bait ini ya menjelaskan tentang hukum mim sukun ya. Adapun yang dimaksud dengan hukum mim sukun adalah mim yang kosong dari harakat fathah, yaitu kasrah dan dhammah. Harakat fathah, kasrah, juga dhammah. Ya. Dan mim tersebut merupakan huruf asli, bisa diucapkan dan dituliskan. Dan berada baik dalam kondisi waqaf maupun wasal. Berada pada isim, juga fi'il, huruf. Dan bisa terletak di tengah ataupun di akhir kata. Ya. Adapun mim sukun menghadapi salah satu dari huruf-huruf hijaiyah, maka akan terjadi 3 hukum, yaitu ikhfa, idgham, dan idhar. Ya. Adapun apabila mim sukun menghadapi huruf alif, maka tidak akan terjadi hukum padanya, karena huruf alif selalu berharakat sukun dan didahului harakat fathah. Ya. Kemudian fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wasammi syafiyya lil qurra'i. Ya. Di dalam bait ini menjelaskan tentang hukum yang pertama ya dari bab mim sukun, yaitu ikhfa syafawi. Ya. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini apabila ada mim sukun bertemu dengan setelahnya huruf ba, maka bacaannya dibaca dengan ikhfa syafawi. Ya, contohnya misalnya di dalam surah Al-Adiyat ayat 11, inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Ya. Rabbahum bi. Nah, di sini juga sama ya. Hukumnya sama dengan hukum iqlab, ya, berbeda pendapat juga. Ya. Tata cara pengucapan ikhfa syafawi, ya, ada yang merapatkan dengan kedua bibirnya, itu dengan itbaq. Ada juga yang dengan membacanya dengan furjah. Ya. Ada yang dengan furjah. Ada juga para ulama ketika menjelaskannya, ketika membaca iqlab itu harus ada furjah. Tapi ketika membaca ikhfa syafawi, maka dengan merapatkan kedua bibir. Ya, silakan saja, ada kelonggaran untuk memilih. Baik. Kemudian wasani idghamun bimithliha ata wasammi idghaman saghiran niyafata. Ya, di dalam bait ini menjelaskan tentang hukum yang kedua, yaitu hukum ya idgham mithlain saghir. Idgham mithlain saghir. Ya. Menurut bahasa ya, idgham itu memasukkan, tadi sudah dijelaskan juga. Adapun mislain itu adanya yang berarti dua huruf yang kembar atau serupa. Ya. Sedangkan menurut istilah idgham mislain adalah memasukkan mim sukun pada mim berharakat sehingga menjadi mim yang bertasydid dan dibaca dengan dengung. Nah, ini juga terkenal dengan sebutan idgham mimi. Ya, mim sukun bertemu dengan huruf mim yang hidup. Contohnya misalnya di surah Al-Quraisy ayat 4 itu alladzi at'amahum min ju'. Ya. Kemudian wattalisul idharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafwiyah. Dalam bait ketiga ini menjelaskan hukum idhar syafawi, ya, idhar syafawi. Adapun pengertian idhar itu artinya adalah jelas, sedangkan syafawi adalah bibir, yang berarti bibir. Dan juga menurut istilah idhar syafawi mengucapkan mim sukun tanpa dengung atau tambahan ketika menghadapi huruf-huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Ya, maka ketika ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka hukumnya itu adalah idhar syafawi. Ya, idhar syafawi. Ya. Baik, contoh dari bacaan idhar syafawi misalnya di dalam surah An-Naba
ayat 8. Wa khalaqnakum azwaja. Baik. Wa khalaqnakum kum'a, ya. Tidak digunahkan. Tapi dibaca idhar syafawi. Wahdzan lada wawin wa fa'an taktafi min qurbiha wal ittihadi ka'alini. Ya. Di dalam bait ini menjelaskan tentang peringatan ya, agar kita berhati-hati dalam membaca mim sukun, yaitu yang menghadapi huruf waw dan fa. Ya, huruf waw dan fa. Ya. Jadi mim sukun yang menghadapi atau yang bertemu dengan huruf waw atau fa hukumnya adalah jelas. Dibaca idhar syafawi. Ya. Dan hati-hati dengan huruf mim sukun dibaca samar. Ya, hal ini dikarenakan huruf mim satu makhraj dengan waw dan huruf mim berdekatan makhraj dengan huruf fa. Ini hati-hati ketika membacanya. Ya. Jadi harus dibaca dengan jelas. Baik. Langsung lanjut ke hukmul lam al wa lamil fi'l. طيب. Cukup tidak waktunya? Sebentar. Terus sudah. Baik, sisa sebentar lagi. Baik, kita break dulu 5 menit. Setelah itu masuk lagi. Ya. Setelah itu masuk lagi. Baik, kita ajukan dulu. Kita masuk setelah 5 menit baru kita masuk lagi. Mengingatkan nanti agar masuk kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.